sakitin orang. Kayak kalau zaman dulu gue kalau disakitin orang gue akan berpikir gue bales, gila lu gue disakitin orang, lu siapa, gue mabok lu enggak, gue ngerokok lu enggak, gitu lah, ngerti gak? Lu bandelnya di yang lain, gue bandelnya di mabok gitu, jadi nggak ketemu gimana. Konten ini sangat mengedukasi, jadi kalian harus subscribe. Jadi jangan sampai kalian cuma nonton konten-konten yang banyak gimmicknya, konten-konten yang banyak campuran-campuran garamnya biar makin asin. Kalau yang di sini itu kontennya real asli gitu. Kita nggak perlu ya, bukan peribahasa juga sih, tapi banyak yang ngomong kalau pasangan itu cerminan diri kita. Bener nggak? Bener nggak? Benar. Ya. Jadi gini, gue itu dapat seorang pasangan. Jadi gue tuh nikah udah 7 tahun coy. 7 tahun lumayan lah ya kan. 7 tahun lo betah ya kan. 7 tahun. Oke. Dapat pasangan itu di mana itu? Gue dapat pasangan itu di mana sih? Gue nemu di mana ya? Aduh ayang. Ayang. Gue ketemu itu, gue lupa coy, asli deh. Gue dulu anak nongkrong, anak kru-kru gitu ya kan, kayak yang tadi gue bilang di awal. Gue ngebentuk ice project lah, terus pasangan gue juga punya kru gitu-gitu, kita dari kru ke kru kenal lah ya gitu. Namanya manusia barbar, ketemu di mana aja say hello ya kan, nyaman dikit sayang ya. Nggak gitu sih. Jadi gue ketemu lah sama pasangan gue ini di 2014 coy. Terus gue nikah itu di 2016. Umur anak gue itu sekarang 5 tahun. Gue udah mau 7 tahun lah gitu nikah. Gue gak bisa cerita banyak karena emang kalau teman-teman gue yang deket nih yang tahu, atau teman-teman nongkrong gue, ada adaan gue, perempuan gue, semua tahu lah karakter suami gue ini tipe orang yang nggak banyak ngomong. Dia salaman aja sama cewek, sama temen cewek gue, salaman coy, nggak mau. Lu kalau salaman sama temen cewek lu mau nggak mau kan? Iya. Dia mau nggak mau, dia lebih milih untuk kayak oh iya gitu, karena dia lebih menjaga perasaan gue, karena gue tipe orang yang bawel coy. Kayak nggak pendiam, ketemu sama cewek bawel berisik kali kupingnya ya, kayak dia ngerasa kayak daripada gue pusing salaman sama satu cewek panjang dapat seminggu gue lu salaman ya kan, lebih baik dia nggak salaman gitu. Iya. Ya kan? Dia nyari aman, hidupnya nyari aman. Jadi gini, makanya nih untuk orang-orang yang apa namanya, yang menilai gitu ya, yang menilai salahnya atau apa gitu. Kadang kan orang yang tadinya masa-masanya suram gitu, nilainya jelek gitu di mata orangnya kan gitu kan. Jadi jangan pernah nilai orang keburukannya itu. Benar. Tapi nilailah untuk kehidupan yang sekarang gitu. Minimal gini, kalau lu nilai dia buruk, tapi lu harus ingat satu kebaikan yang pernah dia bikin sama lu gitu. Zaman sekarang orang itu gini, dia pernah bikin 10 kebaikan sama lu, tapi hanya karena satu kesalahan yang dia buat sama lu, lu lupain tuh semua. Itu salah banget. Karena gue tipe orang yang gini, gue tipe orang yang sering disakitin orang. Kayak kalau zaman dulu gue kalau disakitin orang, gue akan berpikir gue bales, gila lu gue disakitin orang, lu siapa gitu ya kan. Gue akan bales, tipe orang gue yang gue itu orang pendendam. Tapi kalau sekarang gue pikir gini, saat gue punya satu kesalahan ke lu, sedangkan gue udah bikin kebaikan sama lu 10, nggak mungkin lu nggak akan ingat itu gitu. Dan gue belajar dari teman-teman gue, perempuan gue, adik-adikan gue sendiri pun, mereka sangat menghargai gue, karena mereka tahu kayak dia ini sebenarnya orang baik loh gitu. Jadi kalau yang kebanyakan yang nilai kita orang buruk itu orang yang nggak pernah main sama kita loh. Benar. Asli, itu cuman, jadi mereka itu cuman ngedenger ya cerita orang kayak, lu tahu nggak si Parto begini-begini, si Belgis begini-begini. Lu cuma tahu cerita orang, tapi lu nggak pernah duduk bareng sama gua, ngamer bareng, ngerokok bareng, lu nggak pernah. Jadi contohnya gini, gitu. Jadi sebelum lu pernah tahu tentang kehidupan gua gitu, kayak nge-jazz gua atau apa gitu lah, jadi lu kepoin aja dulu hidup gua gitu. Iya benar. Kayak lu aja belum pernah nongkrong sama gua, tapi lu ngejelek-jelekin. Tiba-tiba udah banyak suara-suara kayak dia mah gak bener gini-gini. Iya. Lu belum pernah duduk bareng gua. Kalau lu udah duduk bareng sama gua, lu udah ngerokok bareng sama gua, asli lu kawan gua, lu pasti tahu sifat gua kayak gimana. Jadi gua bukannya sombong, bukannya kayak gimana-gimana. Banyak yang kayak, ayo kak main gitu, ayo dek main gitu. Banyak yang pengen ngajak main, banyak yang pengen ngajak nongkrong bareng. Gue tipe orang yang ayo, mau lu gimana pun bentuknya, gimana pun lu jenisnya, gimana pun lu karakternya, gue tipe orang yang masuk.
Gue tipe orang yang gampang masuk sama orang. Kayak gue sama Lesi, kita baru kenal Betul, hari ini, ya, betul. kita baru ketemu hari ini. Mungkin gue sering dengar cerita Parto dari dulu, Parto pun sering dengar nama gue dari dulu, tapi kita baru duduk bareng hari ini, tapi kita bisa enjoy bareng, Ya, oke, kita jadi bisa asik-asikan bareng. mohon maaf nih sebelumnya, sebelum kita mau DM apa namanya kakak Belgis gitu ya, kakak apa tante nih, Manggil gue tante boleh, tante. Buset. Sebelumnya itu kita cuman hanya mencoba sih. Wah ini sombong, kayaknya kan ibaratnya kita udah tahu nama ini gitu ya kan, ada nama di Tangerang. Dikiranya sombong. Iya, dan akhirnya direspon lah, dan akhirnya wih salut juga gitu ya kan, dia nggak sombong nih ternyata. Akhirnya sampai sekarang kita bisa ngobrol, ketemu gitu di kita itu sih yang gue salut sama lu. Kalau gue mikirnya gini, gue kalau mau sombong, dari sombong itu apa yang gue dapet coy. Gue kalau mau sombong dari dulu aja, gue pilih-pilih temen gue bisa dong dapetin temen circle yang kaya-kaya semua, yang HP-nya iPhone semua. Tapi gue tipe orang yang bukan begitu. Gue tipe orang yang gini ya, gue selalu kasih tahu ke teman-teman gue kalau gue tipe orang yang nggak bisa diatur. Saat gue mau main sama si orang ini atau gue mau main sama si ini, itu hak gue. Lu nggak bisa atur gue mau main sama siapapun itu. Jadi hidup gue ini hidup gue, jadi lu nggak bisa ngatur gue gitu kan. Kebanyakan kalau zaman sekarang kan temen dibayar pakai duit coy. Benar. Kayak lu jangan nongkrong sama dia mau begini-begini, udah nongkrong sama kita aja gini-gini, lu dibiayain hidupnya, lu dibayarin ini itu buat nongkrongnya, bener gak gue? Iya benar. Kalau gue bukan tipe orang yang bisa dibayar pakai duit. Kalau gue nyaman sama orang itu, mau sekalipun orang itu punya masalah sama lu, masalah apapun itu, gue nggak mau tahu. Selagi orang itu tidak bermasalah sama gue akan temenan sama dia gitu. Jadi gue nggak pernah milih-milih teman. Mau siapapun itu yang say hello sama gue, yang kayak nge-DM gue, ngajak main, ngajak apa, gue akan balas. Sebisa mungkin gue akan berusaha baik depan dia gitu. Gitu. Oke, jadi ini kehidupan untuk saat ini ya. Saat ini kehidupan gue saat ini enjoy Ya. Enjoy Sama rumah pokoknya. tangga. Rumah Tenang tangga ya. enjoy. Jadi gue cuman mau bilang sama teman-teman semua, sebisa mungkin kalau cari pasangan itu yang satu frekuensi. Karena saat lu cari pasangan yang gak satu frekuensi, contohnya kayak dia nih. Contohnya dia dong. Saya satu frekuensi nih coy. Lu jalannya ke kanan, cewek lu jalannya ke kiri, gak ketemu dong. Iya, Gitu. betul. Kalau gue saat ini gue bersyukur banget, puji Tuhan banget, alhamdulillah banget. Gue dapet sosok pasangan yang satu frekuensi sama gue jalannya lurus, dia lurus gitu. Tapi kalau saat gue lagi jalan belok, sebisa mungkin dia berusaha ngasih tahu gue, yuk lurus lagi gitu. Jadi banyak sih teman-teman gue juga kayak yang nanya, kayak karena emang notabene nya teman-teman gue itu rumah tangga itu mungkin pada nggak lama ya, karena entah di faktor si suaminya atau di faktor ceweknya ada sesuatu masalah lah gitu. Banyak yang nggak lama, banyak yang kayak gue ngiri kak sama lu gini, gue ngiri lagi sama lu rumah tangga lu lancar gini dengan lu yang barbar, dengan lu yang masih ngerokok, dengan lu yang masih mabok gitu. Jatuhnya gini, gue ini kodratnya seorang istri loh coy. Mau sebarbar gue, sejago-jagonya gue nih, sebawel-bawelnya gue, sengerokoknya gue, semaboknya gue, tetap kalau saat suami gue marah gue akan diem gitu. Gini, kadang kan seorang istri itu ngerasanya gini, gue mah nggak salah gini-gini, ribut gede gitu. Terus si suami nggak ngerti, si istri nggak ngerti, pisah gitu. Kalau gue tipe yang gini, kalau gue nggak salah mungkin gue bisa ngotot. Tapi kalau saat gue emang posisinya gue nih salah banget, gue salah nih coy gitu kan. Tapi anak zaman sekarang mah kalau salah ya kan, lu tahu ngototnya paling gede deh. Enggak, gue gak selingkuh, padahal selingkuh anjing gitu ya kan. Itu pengalaman gue kayak ngotot. Tapi gue tetap kodratin diri gue gini, mau lu barbar kek, mau lu jago mabuk kek dibanding suami lu, mau lu jago ngerokok kek, mau gimana kek, tapi saat suami lu marah gitu dan lu salah, lu harus tetap, jangan deh lihat mukanya gitu. Kayak gue gitu coy, gue kalau suami gue yang marah kayak gue bikin salah nih, gue kan emang orangnya rese ya, kayak tipe orang yang gue tuh suka kayak nyari-nyari masalah. Cewek emang begitu dong moodnya ya kan, apalagi kalau mau PMS nggak ada masalah dikit cari-cari masalah biar berantem, bener nggak ya kan, sampai suami kayak kesel kayak apa sih bikin ulah mulu gitu ya kan. Tapi kalau saat suaminya emang udah bener marah, bener-bener kita tahu lah batasan kita sebagai seorang istri kayak gimana, tetap kita harus tunduk karena kodratnya kita itu seorang istri gitu maksudnya. Tapi kalau boleh tahu nih, kan udah suami istri gitu ya, sering ngepoin gak sih kayak HP-nya gitu, kayak dicekin atau apa, sering ngepoin Wah gitu gini, kan, guys? kalau gue ya jujur nih, nggak tahu nih, mungkin cewek-cewek di luar sana sama nih kayak gue. Emang sih cewek emang kodratnya gitu anjing, ribet ya kan, sama gue juga ribet. Gue kalau
laki gue main HP nih, anteng aja kan, Iya. teriak di mulut gue nih ya kan, lu chatan sama siapa lu, gini, coba gue liat HP-nya, laki gue mah udah tahu penyakit gue ya kan, penyakit ribet, jadi kayak apaan sih, jadi kayak dia kasih, dia lihat, sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi coba kalau kita nih, kita lagi asik chatan sama orang, tiba-tiba kalau suami gue tipe orang yang nggak pernah negor, lu ngerti nggak? Sebenarnya itu lebih berbahaya coy, mendingan lu punya suami yang negor lu kayak dari depan, kayak coba gue liat HP lu chatan sama siapa, itu enak. Kalau suami gue enggak coy, dia akan cari tahu diem-diem gitu. Jadi dari zaman dulu gue pacaran, gue tipe orang yang gue bandel toh, maksudnya kayak gue tuh kayak tipe orang yang kayak iya, gue bisa selingkuh nih, gue bisa selingkuh sama siapa aja yang gue mau, pokoknya eh eh, beliin gue rokok, beliin gue anggur, jadi pacar gue ya, gitu. Bercanda-bercandanya dulu gitu, itu dulu 2013 2014 ya, gue bercandanya kayak gitu, jadi pacar gue nih, banyak dong pacar gue anjing gitu. Jadi yang jadi laki gue sekarang ini tuh kayak udah tahu kayak emang begitu anaknya gitu, jadi dia lebih milih kayak dia ini anaknya diem gitu, tapi sekalinya marah dia nggak pernah ngomong kasar ke gue, nggak pernah ngelakuin hal kasar gitu ke gue, tapi kalau sekalinya dia marah gue pasti diem, karena lu harus tahu ya, marahnya orang diem itu lebih berbahaya loh. Benar. Iya. Gua nggak tahu sih itu pepatah dari mana, tapi itu gua ngalamin sendiri, marahnya orang diem itu lebih kacau coy, asli. Dia bisa kayak lu kalau mau mati mati deh lo sama dia gitu, kalau itu marahnya orang diem ya gitu. Makanya gua kayak sekarang, karena gue lebih tahu kodrat gue nih istri gitu ya kan, gue udah bukan anak muda lagi yang zaman 2014 2015 yang barbar, jadi gue tetap bisa jaga jarak gitu. Kayak gue mau podcast sekarang sama lu gitu kan, tetap kayak dia tuh tipe orang yang gak pernah ngelarang gue, karena gini, gue selalu bilang sama dia dari gue pacaran sampai gue mau nikah, gue bilang orang tua gue aja nggak bisa ngelarang gue. Orang tua gue itu yang keras loh gitu, bokap gue yang tentara itu keras gitu, dia nggak bisa larang gue, hidup gue. Kalau gue tipe gue begitu, mungkin itu emang salah ya, lu orang nggak bisa nyontoh dari gue juga, kayak itu terlalu egois kalau kayak hidup gue nih nggak boleh ada yang ikut campur. Kalau gue tipe orang begitu kan. Nah tapi di situ suami gue sekarang ini kayak berusaha ngerti kayak emang anaknya begini gitu. Jadi makanya gue selalu bilang sama lu cari pasangan yang satu frekuensi sama lu. Kalau lu cari pasangan yang gak satu frekuensi sama lu, gue nggak tahu sih, karena emang dari cerita teman-teman gue itu nggak berjalan lama gitu. Jadi beda coy, beda inian, kayak beda apa ya, gue mabok lu enggak, gue ngerokok lu enggak gitu lah, ngerti gak? Lu bandelnya di yang lain, gue bandelnya di mabok gitu, jadi nggak ketemu, gimana sih gitu, kayak gitu. Tapi kalau yang sekarang sih yang gue pentingin tetap satu sih, gue sama suami gue itu cuman berpikirnya sama kayak lu, anak. Benar anak, karena patokan hidup kita itu sekarang bukan cuma antara hidup gue istri sama hidup gue sama hidup suami, tapi sekarang kita punya satu nyawa lagi yang harus kita hidupin, yaitu anak. Iya benar. Jadi kalau gue sih pikirannya gini, ibaratnya gue kayak apa ya, gue pernah kalau gue kan kerja nggak hanya di pabrik gitu, keluar kadang kayak naik motor, gue pernah kirim ke daerah Batu Ceper, ya Sunli. Di situ ceritanya gue di situ kayak ada pengamen anak kecil lah, dan di situ gua sempat sedih juga cerita dari dia itu, dari pengamen itu ya, sampai kayak berantakan dalam rumah tangga. Jadi kayak pengamen-pengamen yang di jalan itu imbasnya dari rumah tangga sih. Iya. Itu, dan di situ kayak ada rasa apa namanya, kasih sayang dari orang tuanya gitu, sampai dia turun ngamen gitu. Itu yang gue bikin apa namanya, wah jadi sampai lah ibaratnya walaupun rumah tangga gue hancur gitu ya sampai anak gue begitu. Iya, gue gitu mikirnya, gue harus tetap sayang sama dia gitu, dan dia harus tetap ada kasih sayang dari orang tua gitu. Iya, jangan sampai berkurang kasih sayang dari lu, dari mantan bini lu gitu. Nah benar, jadi jangan sampai kayak gue kasihkan gue sendiri gitu, tapi gue harus ada rasa apa namanya, rasa sayang gue untuk anak gitu. Makanya di situ sih gue yang nggak bisa jauh dari anak itu. Makanya kayak gue libur nih kerja Sabtu Minggu gitu, gue usahakan ibaratnya gue bakal jemput nih untuk anak. Kadang kan anak gue itu kalau pengen apa-apa gitu harus, misalnya kayak pengen beli apa itu harus. Walaupun di saat posisi gue nggak ada duit atau apa entah apa, tapi alhamdulillahnya
kayak ada kakak gua sih yang nolong. Diusahain lah. Misalnya gua nggak punya duit sama sekali, gua selalu pinjam ke kakak gua, pinjam buat beli mainan. Tapi alhamdulillah kakak gua ini selalu ngasih. Itu sih kakak gua yang nomor satu tuh, yang paling enak tuh kakak gua cewek. Gua dari rumah, dari apa namanya, dari keluarga gitu ya, gua anak cowok satu-satunya. Jadi bujang. Nah, dia cowok satu-satunya, cuma punya adik gua cewek, kakak dua cewek, gua cowok satu-satunya pokoknya ibaratnya. Oke, jadi cerita masa lalu kan udah ya, saat ini juga kan udah ya. Udah. Oke, sebelum kita tutup nih, ada nggak sih kata-kata bijak? Jadi gini, gue bukan tipe orang yang suka ngasih kata-kata mutiara, ya kan? Karena gue tahu nih kata-kata mutiara yang keluar dari mulut gue belum tentu dilakuin, itu cuma kata-kata kiasan doang. Anak zaman sekarang kalau ngomong gini, lu hidup lah walaupun lu nggak berguna, bener nggak? Benar. Ya kan? Banyak tuh yang suka pleset-plesetin kayak tetaplah hidup walaupun nggak berguna. Anjing, nggak gitu konsepnya, maksud gue ya kan. Agak kasar boleh nggak sih? Boleh Nggak lah ya. apa-apa. Nggak, maksud gue itu salah banget. Karena gue gini, gue ada temenan sama seseorang, ini namanya Daeng. Dia itu dari Balai Reot, tapi gue emang kenal dia udah lama sih, karena dia emang kakak kelas gue dari SMP. Dan sekarang gue itu kayak ngeliat hidup dia itu kayak emang bener-bener nolong sesamanya gitu, kayak bener-bener ngebantu ke sesamanya. Buat Adaeng ya kan, kalau nonton video ini lu harus nonton sih. Yes, Ntar gue kirimin ya. Gue sangat berpanutan sama lu. Kata-kata dia itu yang gue inget ya, kalau dia itu selalu update di Instagram dia itu, dan selalu bikin gue kayak terpacu nih ya kan. Kadang manusia tuh hidup kayak apain sih gue hidup, anjing nggak berguna banget gitu ya kan. Diplesetin sama anak zaman sekarang, lu hidup lah walaupun lu nggak berguna, anjing lu tau nggak berguna ngapain hidup ya kan. Iya. Tapi kalau ada yang ini selalu bilang nih buat teman-temannya, buat termasuk buat diri gue, dan gue akan sampaikan lagi gitu ke teman-teman semua, kalian hiduplah untuk menghidupi yang hidup. Jadi kalian hidup agar bisa tetap menghidupi yang hidup. Jadi yang namanya hidup itu harus bisa menghidupi yang lain gitu. Jadi bukan tentang keegoisan diri sendiri coy gitu. Bener nggak gue? Benar. Jadi gue selalu belajar dari kata-kata dia, kalau kayak bukan masalahnya lu tetaplah hidup walaupun lu nggak berguna. Udah tahu lu nggak berguna, lu ngapain hidup? Tapi lu tetaplah hidup agar lu bisa menghidupi yang lain gitu. Jadi itu jadi pacuan buat diri gue, gimana caranya ini gue hidup nih, gue bernafas, tapi gue bisa bantu sesama gue biar tetap hidup bareng-bareng gitu maksud gue. Kita tutup aja kali ya. Oke. Ceritanya sebenarnya mah cerita KBL sih panjang ya, Panjang sebenarnya Ya. asli. karena udah kemalaman atau apa. Dan Tapi asli nih kita podcast jam berapa tadi? Jam 12 ya? Jam 1 ya? Jadi ibaratnya nih, misalnya kan kakak Belis masih banyak cerita gitu ya. Seandainya kayak netizen minta part 2 atau apa, siap nggak nih untuk dipanggil lagi? Siap. Pokoknya teman-teman semua yang ada di cerita kita, yang ada di luar sana, kalau mau komen, mau nanya-nanya, kayak mungkin kentang ya kan, karena zaman sekarang Ya. kentang nih, kayak nanggung amat sih ceritanya, gue pengen tahu dong yang lebih begini-begini, atau kalian pengen minta pendapat, atau kalian pengen minta masukan, boleh, nanti gue kasih ke kalian gitu. Walaupun emang gue selalu bilang kayak tadi dari di awal, gue bilang lo ambil posisi baiknya ya kan, posisi jeleknya jangan. Jadi kayak lo boleh mencontoh seseorang yang baiknya, yang jeleknya jangan gitu. Jadi yang jeleknya buang aja gitu. Iya benar. Ada salam-salam nggak sih untuk teman-temannya sebelum kita tutup nih? Gue pengen ngucapin apa ya, salam-salam teman gue banyak, pokoknya buat semua teman-teman yang nonton ini, karena gue juga kan akan membagikan ini ke teman-teman gue. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang udah ikut stay, udah ikut ambil andil di 2013 sampai sekarang nih 2022, yang masih bareng-bareng sama gue, ataupun yang udah nggak ada kabarnya, ataupun buat teman-teman semua yang dulu kru-krunya itu pernah bergabung sama gua ya kan. Gua cuma minta maaf kalau misalnya emang gua dulu barbar banget coy, mulut gue emang agak pedes, kata orang juga emang agak pedes, tapi sekarang gua agak santuy sih ya kan, karena lu tahu dari dulu gua MC, jadi mulut gue emang berisik ya kan.
Gue mohon maaf banget buat teman-teman kalau yang kan kita nggak tahu ya, orang ada yang Iya, sakit hati coy dulunya, takutnya ada yang masih kepikiran, ih gue males banget nih dia dulu mulutnya gini ngatain gue minta maaf banget. Terus buat teman-teman yang masih stay sampai sekarang, pokoknya kalian luar biasa banget. Minimal seminimal mungkin gue bisa tetap ada buat teman-teman semua, tapi sekalipun gue nggak ada ya berarti gue sibuk mabuk lah. Sebenarnya mas sebelum ini kita sempat disalutin loh, Iya nggak? ada sama orang, boleh disebut orangnya, Boleh. ini WR. Oh iya. Gue salut sama lu, oh lu sampai berani sih undang-undang dia katanya. Lu kira gue serem ya? si apa namanya, apa sih, Berlin ya? Belgis. Ya Belgis. Dia paling ditakutin katanya. Itu Zaman dulu coy. Iya. Sebenarnya lu takutnya harusnya sama Tuhan, jangan sama gua, gila juga lu. enggak, maksudnya disalahkan Benny tadi. Lu berani sih. Ya sebenarnya kan nama gua di channel cerita kita gitu. Jadi apa aja diangkat gitu cerita Bener. kita. Nah, kayak mau terjunnya misalnya ke dunia kayak tadi janda gitu ya. Itu kan angkat aja, namanya kan cerita kita. Iya. Gitu. Pokoknya semua cerita yang menyangkut tentang kehidupan semua ada di sini. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, mau cari tahu, atau teman-teman yang punya cerita tentang kehidupannya, kalian boleh follow di sini, boleh subscribe di sini, di cerita kita. Pokoknya di sini kita nggak ada yang cerita-cerita yang termasuk gue sendiri, gue nggak menceritakan tentang suatu hal yang negatif untuk ditiru ya, tapi gue menceritakan tadi hal negatif tentang diri gue sendiri zaman dulunya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai lu mencontoh kayak yang itu dulu si Belgis begini-begini, gue juga kayak gini ya, jangan kayak gitu. Jadi tetap lu ambil posisi baiknya gue gitu, walaupun gue nggak baik-baik amat ya baik aja deh. Iya. Gitu. Oke, jadi gitu aja kali ya. Oke. Jadi sebelumnya nih untuk para subscriber kita nih, jangan lupa di subscribe, share, and like. Sebelum kita tutup, coba ada kata-kata sampean nih untuk para subscriber kita nih. Gue cuma mau bilang satu, konten ini sangat mengedukasi, jadi kalian harus subscribe. Jadi jangan sampai kalian cuma nonton konten-konten yang banyak gimmicknya, konten-konten yang banyak campuran-campuran garamnya biar makin asin. Kalau yang di sini itu kontennya real asli gitu. Kita nggak perlu pengakuan dari orang lain, tapi cukup kita menceritakan tentang pengakuan diri kita sendiri. Terima kasih banyak nih sudah mampir di channel cerita kita. Jadi kita tutup aja kali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.